Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR. Nah, terima kasih teman-teman yang masih setia di channel ini dan sudah memberikan dukungan pada kami dengan cara klik tombol subscribe ya. Dan mungkin sudah melakukan like dan juga komen. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi ya. Jadi yang kemarin ada sempat yang tanya, Pak, kok ada running tag? Ya, jadi running tag itu yang seperti ini atau tag berjalan. Yaitu ada namanya cetak bukti tahap 2. Itu kok dibatasi tanggal 26 ya, seingat saya. Nah, sekarang ternyata running tag-nya sudah hilang. Nah, terus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu cetak bukti pendaftaran ya. Nah, pendaftaran ini nanti khusus hanya bisa di tahap 3. Ya. Jadi cetak bukti pendaftaran tahap 3 dan penerimaan. Nah, tapi kalau di penerimaan, ini tak sini aja kan ya. Pendaftaran tahap 3 dan cetak bukti ini cetak bukti penerimaan. Nah, kalau di penerimaan ini nanti bisa tahap 1, 2. Nah, nanti kalau sudah pengumuman nanti di tahap 3. Nah, nanti kita akan memberikan bagaimana cara mencetak buktinya. Nah, nanti selanjutnya yang akan kita bahas nanti setelah pengumuman itu apa yang dilakukan itu sudah ada di video kita sebelumnya. Nanti silahkan dicek kalau sudah mencetak bukti penerimaan itu apa yang dilakukan ya. Oke, langsung saja yang pertama bagaimana cara mencetak ini cetak bukti ya. Mungkin ada yang lupa belum mencetak karena kemarin saat melakukan pendaftaran itu ternyata tidak bisa langsung artinya tidak bisa langsung mencetak bukti, tapi harus menunggu sampai dengan 30 menit. Nah, ini mungkin cetak bukti pendaftaran nanti bisa disimpan dalam bentuk PDF atau mungkin bisa di screenshot atau mungkin bisa yang lainnya ya. Oke, langsung saja yang pertama untuk cetak bukti kita buka di ppdbjatim.net. Kalau sudah terbuka silahkan dipilih di sini ya, pilih kabupaten atau kotanya. Disesuaikan dengan yang ada pada kartu KK atau surat keterangan domisili. Nah, nanti seperti ini hanya sebuah contoh. Nanti ini sudah muncul kabupaten atau kotanya sesuai dengan KK-nya. Nah, perhatikan di sini ada pendaftaran ya. Di sini ada pendaftaran, di sini ada unduh bukti. Nah, unduh bukti ini yang bisa dilakukan adalah tahap 3 saja. Jadi tahap 2, tahap 1 sudah tidak bisa. Terus yang kedua adalah hasil. Nah, hasil ini adalah hasil tahap 1, hasil tahap 2. Ini artinya tahap pengumuman. Jadi kemarin yang sudah diumumkan, yang sudah diterima di tahap 1 ya. Ini yang diterima di tahap 2. Nah, ini nanti ada pemeringkatan. Ini untuk melihat hasil sementara. Ingat hasil sementara karena pengumumannya masih besok tanggal 28 ya. Oke. Langsung saja yang pertama kita akan melihat unduh bukti pendaftaran. Ya, unduh bukti pendaftaran. Ini ya. Jadi cetak bukti pendaftaran. Ini hanya bisa di tahap 3. Ini ya. Jadi unduh bukti ini hanya untuk unduh bukti pendaftaran tahap 3 ya, baik SMA maupun SMK. Caranya sama. Masukkan nomor PIN-nya. Ingat PIN harus semuanya huruf besar. Ini. Terus masukkan TTL-nya. Oke, jangan lupa setelah itu dicentang. Ya, saya bukan robot. Setelah itu silahkan klik login. Nah, ini nanti kalau misalkan dibuka pakai HP, boleh. Pakai HP, pakai laptop sama tampilannya. Hanya beda resolusinya ya. Nah, ini ya. Jadi, unduh bukti PPDB tahap 3 Jawa Timur 2020. Ini, ingat, ini bukti pendaftaran. Jadi, ada bukti pendaftaran, ada bukti penerimaan ya. Anda telah melakukan pendaftaran tahap 3 PPDB Jatim 2020. Harap mencetak bukti pendaftaran melalui tombol cetak di bawah ini. Nah, ini nanti bisa disimpan via PDF, bisa disimpan screenshot, atau mungkin bisa dicetak. Itu tergantung Anda maunya bagaimana. Yang penting Anda memiliki bukti ini. Nah, sewaktu-waktu misalkan dibutuhkan, Anda masih menyimpan. Ya, ingat ini unduh bukti hanya bisa di tahap 3. Setelah ini klik tombol cetak. Klik tombol cetak, maka di sini akan muncul ya. Di sini akan muncul bukti pendaftaran sudah tercetak. Nah, ini ya. Kalau sudah silahkan diklik saja. Nanti kalau di HP ya klik simpan, nanti dibuka di downloadannya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ingat ini bukti pendaftaran ya. Nah,
kemarin mungkin yang masih melihat atau mencetak itu ternyata masih ada yang belum belum sempurna. Jadi pilihan 1, pilihan 2 itu belum muncul. Nah, itu nanti silahkan bisa mencetak bukti lagi. Mungkin hari ini bisa dicetak. Mungkin kemarin ada pilihan 1, pilihan 2 yang di dalam zona, luar zona itu misalkan belum muncul. Mungkin karena masih hari pertama ya, hari pertama kedua. Coba nanti dicetak bukti lagi. Tapi kalau yang sudah sesuai, yang sudah benar datanya itu tidak usah mencetak lagi. Ya, nah ini ya, perhatikan pilihan yang sudah disimpan permanen tidak dapat diubah lagi. Nah ini sesuai dengan pertanyaan yang di sini ya. Jadi banyak yang tanya itu bagaimana cara melakukan pembatalan pendaftaran. Nah ini tidak bisa. Ya terus yang selanjutnya ini pindah sekolah atau jurusan ini sudah tidak bisa. Ya, ini tahap 3 daftar kedua-duanya apakah bisa? Ini juga tidak bisa. Nomor 15 jelas tidak bisa. Ya. Jadi ini pilihan yang sudah disimpan permanen tidak dapat diubah. Artinya kalau sudah mencetak bukti seperti ini sudah tidak bisa dirubah. Apapun pilihan Anda itu sudah menjadi keputusan Anda. Ya. Terus informasi tentang pengumuman hasil daftar ulang PPDB jalur reguler SMK dapat diakses melalui ini ya, tetap sama nanti loginnya di sini. Terus di menu hasil mulai tanggal 28 Juni 2020 pukul 1 sampai dengan tanggal 30 Juni pukul 23.59. Nah, ini nanti untuk daftar ulang ya, mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. Ya. Ingat simak bukti pendaftaran ini dengan baik. Ya, mungkin kalau yang sudah mencetak bukti pendaftaran tidak perlu mencetak ulang. Yang belum silahkan mencetak kembali ya. Ingat ya, bukti pendaftaran ini hanya untuk tahap 3, yang tahap 1 dan 2 sudah tidak bisa. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas yang poin 2. Ini ya, cetak bukti penerimaan. Nah, ingat ya, bukti penerimaan. Jadi kalau ini bukti pendaftaran, nah ini kita akan membahas bukti penerimaan. Nah, kalau bukti penerimaan caranya sama, ini cuma di hasil. Ya, jadi setelah diumumkan di tahap 1, 2 ataupun nanti 3, nanti di sini masuknya di hasil, ya. Ini hasil tahap 1, hasil tahap 2. Nanti kalau sudah tahap 3 pengumuman, nanti di sini akan muncul satu menu lagi, yaitu hasil tahap 3. Nah, ini saya kasih contoh mulai dari hasil tahap 1 ya. Kita klik hasil tahap 1. Kita buka. Seperti itu. Nah, setelah itu, nah ini tahap 1 ya, ingat pengumuman PPDB tahap 1. Tahap 1 silahkan dimasukkan PIN-nya. Ingat untuk tanggal lahir pastikan sudah sesuai dengan data yang ada di kartu peserta ujian nasional. Ini ya. Kita klik login. Sabar dulu, masih menunggu, masih proses ya. Nah, klik login. Nah, maka dia akan masuk. Ini. Nah, ingat ya. Pengumuman hasil PPDB tahap 1. Ya, ini selamat Anda telah diterima ya di ini SMK Negeri 1 Grogol, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Dan dan berhasil melakukan daftar ulang. Ya, ini ya. Ini menyambung pertanyaan kemarin. Nah, ini cara mengundurkan diri. Cara mengundurkan diri ini sementara belum ada informasi terkait ini ya. Jadi yang sudah mencetak bukti pendaftaran atau yang sudah mencetak bukti penerimaan, ya ini ya nomor 2. Jadi bagaimana cara mengundurkan diri ini sampai sekarang kok belum ada informasi, ya. Jadi artinya ini yang sudah mencetak bukti pendaftaran itu sudah berhasil melakukan daftar ulang, ya. Jadi artinya yang di sini ya, kalau kita pahami sedikit, ini. Jadi cetak bukti, ingat ya, cetak bukti penerimaan itu sama dengan daftar ulang. Ini ya, jadi cetak bukti penerimaan itu sama dengan daftar ulang. Jadi mungkin yang masih bertanya-tanya, nah ini jawabannya ya. Cetak bukti, ingat, penerimaan bukan pendaftaran. Nah, ini ingat ini tahap 1 ya. Nanti tahap 2 kita kasih contoh lagi. Kalau sudah seperti ini silahkan klik tombol cetak. Nah, ini dia akan muncul bukti penerimaan. Ini bukti pendaftaran. Ingat ya, ini bukti pendaftaran. Nah, sekarang yang di bawah ini adalah bukti penerimaan. Nah, ini ya, bukti penerimaan. Oke, ya ini penerimaan, ini datanya. Satu data pilihan sekolah, ini SMK Negeri 1 Grogol, akuntansi dan keuangan lembaga. Ini bukti penerimaan, artinya ini sudah diterima. Oke, ingat ini tahap 1,
Ini ingat ini tahap 1. Sekarang bagaimana kalau tahap 2, Pak? Tahap 2 ini tinggal dipilih ya. Ini masuk di tahap 2. Klik tahap 2. Nah, nanti di sini akan muncul pengumuman hasil PPDB Jatim tahap 2. Caranya sama untuk tahap 2. Ya, terus masukkan saja DTL-nya. Nah, ini ya, ini silakan dicentang. Ini silakan diklik login. Klik login. Nah, ini akan muncul, nah seperti ini ya, dia akan muncul pengumuman hasil PPDB tahap 2. Ya, ingat ini adalah bukti penerimaan, jadi sudah diterima. Selamat, Anda, nah ini nomor UN-nya telah diterima ya, telah diterima di SMA Negeri 1 Grogol dan berhasil melakukan daftar ulang. Ya. Jadi ini tadi yang tahap 2. Yang sebelumnya tadi tahap 1. Nanti tahap 3 bagaimana, Pak? Sama. Jadi hanya di bawahnya sini. Klik tombol cetak. Ini nanti di HP ataupun di laptop sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, seperti ini kita tunggu. Nah, ini ya kita klik kalau sudah terbuka seperti ini. Nah, ini ya. Nanti ini ya bukti pendaftaran. Ini bisa diklik langsung klik. Nah, maka dia akan terbuka. Nah, ya. Bukti pendaftaran. Nah, ini bukti penerimaan ya. Jadi bukti penerimaan dia sudah diterima ya. Ini diterima. Data yang dipilih. Nah, ini ya status penerimaan diterima di SMA Negeri 1 Grogol. Kalau SMA ada 3 ya, ada 3 pilihan. Kalau SMK, nah SMK itu hanya 1 pilihan. Ada 2 jurusan atau mungkin 2 jurusan dengan 1 sekolah atau 1 jurusan di 2 sekolah. Oke ya. Jadi itu yang kita mungkin masih bingung dengan cetak pendaftaran, yaitu ada cetak bukti penerimaan. Jadi itu berbeda. Terus kemarin juga sempat ada yang tanya yang di sini ya. Nah, ini tahap 3 daftar SMA dan SMK apakah bisa? Nah, oke, kita kasih contoh. Tahap pendaftaran, jadi ini yang saya kasih contoh ini yang sudah daftar di SMK ya. Ini sudah daftar di SMK. Nah, sekarang kita akan mencoba ini kita daftarkan lagi di SMA ya. Kita pilih SMA. Kita akan mencoba apakah bisa ya. Jadi yang sudah mendaftar di SMA itu mau merubah di SMK. Ini kita coba ya. PIN-nya semua huruf besar, pastikan tanggal lahirnya benar. Sudah dimasukkan, klik saya bukan robot, itu klik login. Klik tombol login. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Anda sudah terdaftar pada jalur reguler SMK. Ya. Anda sudah terdaftar. Jadi artinya yang sudah, ini ya kita menjawab di poin 15 ya. Tahap 3 daftar SMA dan SMK apakah bisa? Nah, jawabnya tidak bisa ya. Jawabnya tidak bisa karena yang sudah mendaftar di SMK atau SMA itu sudah tidak bisa pindah jenjang ya. Jadi yang ke SMA ke SMK atau yang ke SMK ke SMA itu tidak bisa. Nah, kemarin ternyata ada juga ya. Sudah kita bahas sebenarnya di komentar-komentar, tapi mungkin masih ada juga yang bertanya. Nah, misalkan sudah diterima. Nah, ini kita ada kayaknya. Ini sudah diterima di tahap 1 atau 2. Bisakah ikut tahap 3? Ya, kita coba ya. Jadi ini yang sudah diterima. Kita coba ya, sudah diterima di tahap 1, 2 ataupun tahap 1 atau 2. Apakah bisa ikut lagi di tahap 3 ya? Kita coba apakah bisa. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita jawab semuanya di kolom komentar ya, tapi juga mungkin masih ada yang bingung ya, karena untuk hari ini juga masih ada kesempatan bagi yang belum mendaftar, itu masih bisa mendaftar. Dan untuk hari ini nanti terakhir pendaftaran, jangan lupa untuk segera melakukan pendaftaran ya. Ini siswa ini sudah diterima di tahap 2, nanti apakah bisa ikut lagi di tahap 3 ya. Ini sama dengan pertanyaan yang ini nomor 1. Sudah diterima di tahap 1 atau 2, bisakah ikut tahap 3 ya? Ini jawabannya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya,
Anda sudah diterima di jalur pendaftaran sebelumnya. Jadi artinya bagi yang sudah diterima di tahap 1 atau 2 itu tidak bisa melakukan pendaftaran lagi di tahap berikutnya. Itu sudah sesuai juknisnya ya, jadi sudah sesuai dengan petunjuknya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang ini kemarin sudah kita ringkas di 15 pertanyaan, mungkin juga sudah paham bagaimana cara apa istilahnya melihat pagu, pergeseran dan seterusnya. Nah, ini untuk bagaimana cara pendaftaran pembatalan pendaftaran itu juga sudah tidak bisa ya. Karena di sini sudah jelas ya, bagi pilihan yang sudah disimpan permanen tidak dapat diubah lagi. Jadi sudah apa ya istilahnya sudah di lock bahwa sudah tidak bisa melakukan perubahan data ataupun merubah dari jenjang SMA ke SMK ataupun lainnya ya. Untuk pengunduran diri atau tidak daftar ulang itu juga sampai hari ini juga belum ada informasi. Jadi artinya tidak bisa yang sudah diterima otomatis sudah melakukan daftar ulang. Nah, selanjutnya bagaimana? Silahkan nanti menghubungi sekolah yang dituju. Jadi yang sekolah yang sudah Anda diterima di mana, ya jadi Anda diterima di mana, silahkan hubungi sekolah yang dituju. Ya oke ya. Saya ingatkan kembali bahwa hari ini terakhir pendaftaran ya. Jadi hari ini terakhir pendaftaran, segera lakukan pendaftaran bagi yang belum melakukan pendaftaran ya. Yang sudah melakukan pendaftaran silahkan berdoa, banyak-banyak berdoa, semoga Anda semuanya diterima. Amin. Ini ya, ini tadi sistemnya baru ditutup dari jam 3 sampai 4. Ini mungkin ada perbaikan ya. Jadi maintain atau perbaikan sistem. Jadi nanti mungkin ada update sistem. Jadi biar lebih apa ya istilahnya, biar performanya lebih baik lagi. Seperti itu ya teman-teman, mungkin bisa dipahami. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan penjelasan dan informasi. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.